Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam sejarah seni rupa Islam terdapat sebuah perdebatan tak berkesudahan tentang halal dan haramnya gambar makhluk hidup. Pelarangan gambar dan patung oleh Nabi Muhammad SAW pada saat lahirnya Islam sejalan dengan ajaran tauhid, yakni untuk menjaga agar bangsa Arab tidak kembali menjadi syirik atau mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pelarangan ini hanya berlaku pada kondisi tertentu, sebab catatan sejarah dan bukti arkeologis menunjukkan kenyataan bahwa kaum muslim sejak awal sejarahnya telah menerima gambar makhluk hidup sebagai suatu karya seni bernilai tinggi. Misalnya, lukisan dinding yang berasal dari masa pemerintahan Umayyah di Damaskus, Syria. Dinding peristirahatan musim dingin ini berhiaskan lukisan pemandangan, perburuan, olahraga senam, gulat, dan penari wanita. Suatu subjek yang sesungguhnya sangat langka dalam seni Islam, dan ditampilkan dengan gaya Romawi serta Bizantium yang luar biasa indahnya. Pemirsa, kami senang Anda bersama kami bergabung dalam Ensiklopedia Islam, dan untuk kali ini akan kami angkat tema lukisan tembok, kaligrafi, dan arabes. Dan tentu saja seperti biasa nanti kami juga menghadirkan subtema-subtema lainnya dengan tujuan untuk memperluas wawasan kita semua tentang dunia keislaman. Untuk membahas tentang lukisan tembok, kaligrafi, dan arabes sudah hadir pakarnya, yaitu pendiri Lembaga Kaligrafi Quran atau LEMKA Jakarta, sekaligus juga pendiri dan pimpinan pesantren kaligrafi Al-Quran LEMKA di Sukabumi. Kita mengenal beliau sebagai orang yang aktif mengembangkan seni kaligrafi di Indonesia, Dr. Andes Haji Didin Sirojudin. Assalamualaikum Pak Didin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah datang, wah luar biasa ini. Ini karya-karya kaligrafi ya? Iya, coretan saya. Buatan sendiri. Buatan sendiri. Nah ini ya. saja gayanya saja sudah alirannya beda-beda ini ya. Nah, jadi kaligrafi itu kan sangat kaya bentuk gitu. Jadi sangat plastis sehingga bisa dikembangkan ke dalam rupa-rupa corak gitu. Ya. Tapi kalau yang disebut dengan karya seni Islam, itu batasan-batasannya sejauh mana ya sebetulnya? Sebetulnya tidak ada definisi seni Islam, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis gitu. Tetapi kita hanya memperoleh isyarat-isyarat yang diberikan di dalam beberapa ayat Al-Quran yang berkenaan dengan keindahan ciptaan Allah, kemudian langit yang biru, kemudian gelombang lautan, angin, bahtera di samudra, dan lain-lain, sampai kepada penciptaan makhluk-makhluk seperti bagaimana unta itu dibuat dan terusnya. Nah, ini keseluruhan ini dapat ditangkap sebagai suatu penciptaan yang indah. Nah, makanya Allah sendiri digambarkan indah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu sangat indah dan cinta pada keindahan. Nah, ini keindahan-keindahan ciptaan ini terlihat di dalam fenomena alam yang dahsyat gitu. Nah, kemudian bahkan sampai kepada sifat-sifat. Jadi Allah itu punya sifat-sifat yang indah, Rahman, Rahim, Pemaaf, Pengampun. Lebih dari itu adalah keputusan-keputusannya. Jadi keputusan-keputusan Allah itu sangat indah. Jadi ada orang yang dosanya itu sudah setinggi gunung, bahkan selangit. Tapi hanya dengan memohon ampun, Allah memberi ampun. Tapi kalau kita bicara nanti kembali lagi ke seni, itu kan ada kontroversi nih Pak Didin, selalu dikatakan bahwa tidak dibenarkan untuk membuat lukisan bergambar manusia atau hewan, karena dikhawatirkan itu akan membuat orang menjadi syirik. Nah, sejauh mana yang dibenarkan, mana yang haram, mana yang makruh? Nah, ini yang saya ingin tanya, tapi kita harus ke pariwara dulu. Dan pemirsa, kami harap Anda akan terus bersama kami. Nanti ada waktunya Anda bisa seperti biasa menghubungi kami di 021583022 untuk menyampaikan pendapat Anda atau pertanyaan Anda tentang tema yang kami angkat hari ini. Dan satu set ensiklopedia Islam dari PT Ikhtiar Baru untuk Anda nanti yang dipilih oleh Pak Didin Sirojudin sebagai orang atau penelpon dengan pertanyaan maupun pendapat yang paling inspiratif. Saya segera kembali. Menyaksikan Ensiklopedia Islam, dan pemirsa, sebelum saya kembali ke narasumber kita, maksud kami Bapak Didin Sirojudin, ada satu tayangan yang akan bercerita tentang lukisan miniatur dan arabes. Mungkin banyak di antara pemirsa yang bertanya, apa sebetulnya arabes itu? Nah, jawabannya mungkin ada di tayangan berikut ini.
dunia seni Islam juga dikenal lukisan miniatur. Lukisan miniatur muncul pertama kali pada awal abad ke-11. Di antara kitab berilustrasi yang berkembang pesat sejak abad ke-11 seperti Maqamat oleh Al-Hariri dan kitab Khalilah wa Dimna, fabel India yang diterjemahkan dari bahasa Persia oleh Ibnu Al-Muqaffa, sastrawan terkemuka pada saat itu. Selain itu, kitab astronomi berilustrasi merupakan awal dari karya seni lukis miniatur yang berlimpah di dunia Islam, terutama pada buku ilmu pengetahuan dan kesusastraan yang berkembang sejak awal abad ke-13. Dalam dunia Islam juga mengenal arabes, gambar atau hiasan yang bermotif bunga, daun, binatang, pola-pola geometri dalam satu jalinan yang rumit dan terperinci. Pola floral atau geometris dalam arsitektur masjid, misalnya, diulang-ulang tak ada habisnya, mengesankan suatu ritme yang tidak terbatasi oleh ruang. Keistimewaan arabes floral terletak pada cara mengubah atau mengabstraksikan motif tersebut dan menggambarkannya dalam bentuk desain. Disinilah letak karakter penting arabes yang menjadikannya salah satu sumbangan utama kebudayaan Islam dalam estetika. Saya segera kembali ke Pak Didin Sirojudin. Jadi Pak, kalau kita bicara tentang hukum ini, sebenarnya gambar hewan, manusia itu kalau menurut ajaran agama Islam dibenarkan atau tidak? Ya, jadi begini ya, adanya kontroversi haramnya sebuah lukisan itu karena ada beberapa hadis yang secara jelas bahkan diriwayatkan oleh Bukhari Muslim yang mengatakan tentang larangan itu gitu. Satu diantaranya adalah bahwa malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada gambar dan anjing. Dan yang satu lagi yang sering jadi kontroversi itu hadis dengan terang-terangan menyebutkan bahwa manusia yang paling besar siksanya di hari kiamat adalah al-musawwirun. Di sini al-musawwirun itu pelukis. Jadi kata taswir itulah yang menyebabkan terjadinya kontroversi haramnya melukis itu. Nah, tetapi taswir, melukis dalam artian melukis, nah di sini makanya tidak jelas melukis ya, apa justru ini? Itu. Jadi kata taswir itu sebetulnya bisa lebih dekat kepada menggambar-gambarkan atau mereka-reka. Misalnya sebuah lukisan itu gambar patung direka sebagai perwujudan Tuhan. Sebetulnya ke sana arahnya itu. Karena jadi kalau arahnya saja, ke satu bentuk kesyirikan seperti ya, itu. Jadi hal-hal yang bisa menjurus kepada syirik seperti menduakan Tuhan atau menganggap lukisan ini sebagai wujud dari Tuhan, itulah itu yang tidak boleh, ya, itu yang posisi diharamkan. larangan tuh sampai ke sana gitu. Kalau misalnya kita berbicara ada lukisan yang memang semata-mata dianggap sebagai satu elemen estetis, ya, yang hanya untuk penghias ruangan, mempercantik sebuah ruangan, entah itu bentuknya gambar hewan atau gambar manusia atau patung bahkan, ya, itu masih sebetulnya dibenarkan. Nah, kalau tidak untuk tujuan yang mengarah kepada syirik, itu tidak gitu, tidak apa-apa gitu. Karena gini, saya perlihatkan ada beberapa peristiwa penting dalam hal ini. Misalnya Nabi Ibrahim itu pernah menghancurkan patung-patung yang dibuat oleh ayahnya Azar, karena patung-patung itu untuk disembah. Nah, di sini Al-Quran bukan hanya melarang, tetapi memerintahkan untuk menghancurkannya. Nah, Rasulullah juga pernah menghancurkan patung-patung yang jumlahnya lebih dari 300 buah di lingkungan Ka'bah karena untuk disembah. Karena untuk disembah. Yang penting itu yang nggak boleh berarti ya, Pak Didin ya. Tapi ini ada, misalnya Nabi Sulaiman itu memerintahkan para seniman lukisnya untuk membuat patung-patung dari kaca, dari gelas, yang menggambarkan para nabi, kemudian para pahlawan. Oh, jadi seperti monumen? Iya, monumen, tujuannya monumen. Kalau monumen boleh ya? Itu baik. Boleh. Nah, nanti kita akan berbicara tentang itu lagi, tapi ada satu tayangan nih Pak Didin, kami akan hadirkan kini pemirsa sebuah tayangan yang membawa informasi tentang kaligrafi dan perkembangannya. Seni Islam yang lain adalah kaligrafi. Kecintaannya kepada kaligrafi telah tumbuh sejak masa Daulah Umayyah di Damaskus. Gaya kufi yang banyak digunakan untuk penyalinan Al-Quran periode awal pada awal pertumbuhan sangat kaku. Gaya ini kemudian berkembang menjadi lebih ornamental dan sering dipadu dengan ornamen floral. Dibandingkan dengan seni Islam yang lain, kaligrafi memperoleh kedudukan yang paling tinggi dan merupakan ekspresi spirit Islam yang sangat khas. Oleh karena itu, kaligrafi sering disebut sebagai seninya seni Islam.
Keistimewaan kaligrafi dalam seni Islam terlihat terutama karena ia merupakan suatu bentuk pengejawantahan firman Allah yang suci. Di samping itu, kaligrafi merupakan satu-satunya seni Islam yang dihasilkan murni oleh orang Islam sendiri, tidak seperti jenis seni Islam lainnya, seperti arsitektur, seni lukis, dan ragam hiasan lainnya, yang banyak mendapatkan pengaruh dari seni-seniman non-Muslim. Tidak ada kebudayaan lain yang menghargai tulisan sedemikian tinggi dibandingkan kebudayaan Islam. Sejak awal kelahiran dan perkembangannya yang pesat di berbagai penjuru dunia, sejarah Islam selalu berkait erat dengan tulisan atau budaya tulis-menulis. Saya masih punya pertanyaan nih untuk Pak Didin. Jadi Pak Didin, sebetulnya karya seni seperti apa ini yang dalam kacamata Islam yang bisa disebut aman atau selamat dari unsur syirik dan malahi atau maksiat? Ya. Nah, jadi karya-karya yang terjauh dari kemungkinan syirik itu kriteria-kriterianya sudah jelas. Apakah suatu karya dalam seni lukisan terutama ya, dalam bentuk patung, memungkinkan dia untuk disembah atau tidak gitu. Nah, sesembahan sebetulnya sekarang itu tidak hanya menjurus pada patung, tapi banyak barang-barang lain yang mungkin disembah. Uang misalnya, kedudukan, harta gitu ya. Jadi fokuslah pada sesembahannya itu. Ya. Nah, kemudian yang kedua, yang berhubungan dengan malahi atau maksiat, itu biasanya lebih diarahkan pada seni-seni lain seperti musik, kemudian nyanyian, tari gitu ya. Nah, asal tidak menjurus ke sana, itu dibolehkan gitu. Kalau tidak mendekati maksiat, maksudnya itu seperti apa? Kalau seni musik, seni tari itu ya tentu harus tarinya itu harus bernuansa jangan erotis. Yang tidak melewati batas-batas itu ya. Patung juga bisa erotis. Iya. Berarti patung juga bisa mengarah ke sana sebetulnya bisa ya? Bisa mengarah gitu. Ya. Baik, nanti mungkin ada pertanyaan dari pemirsa, tapi tentunya setelah satu segmen lagi, karena kita nanti akan hadirkan sub-sub tema lain nih Pak Didin. Dan pemirsa, kami mengajak Anda untuk terus bersama kami di Ensiklopedia Islam. Kami ingatkan 021583022 adalah nomor yang nanti dapat Anda hubungi untuk mengajukan pendapat Anda atau pertanyaan Anda berkaitan dengan tema kami hari ini. Kita berjumpa kembali setelah pariwara berikut. Pemirsa, seperti biasa dalam Ensiklopedia Islam, kami mengangkat satu tema besar dan beberapa subtema. Dalam segmen ini kami akan hadirkan sub-sub tema tersebut. Nah, yang pertama ini adalah tentang seorang ilmuwan, filsuf yang juga dikenal sebagai sufi terbesar dalam Islam yang sangat memperhatikan keindahan atau seni, yaitu Imam Al-Ghazali. Berikut kita saksikan bersama tayangannya.